Halo teman-teman pencari, jika Anda baru bergabung di saluran ini, selamat datang. Mari kita telusuri bersama sesuatu yang sangat mendalam. Untuk yang sudah langganan, terima kasih telah setia mendampingi perjalanan kita. Ada sebuah peringatan yang disampaikan 2000 tahun silam. Bukan oleh nabi biasa, melainkan oleh seseorang yang pemahamannya tentang jiwa manusia begitu tajam hingga melampaui zamannya. Yesus dari Nazaret. Selama ini kita mungkin mendengar kata-katanya sebagai wejangan religius semata. Tapi bagaimana jika sebenarnya ia berbicara dalam bahasa universal jiwa? Bahasa yang baru saya pahami setelah berpuluh tahun menyelami lorong liba paling gelap dan terang dalam psikologi manusia. Nama saya Carl Gustav Jung. Sepanjang hidup saya mempelajari mimpi, mitos, dan kegelapan serta cahaya yang ada di dalam setiap diri kita. Saya menyebutnya proses individuasi, perjalanan untuk menjadi diri seutuhnya. Dan dalam penelitian itu, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ajaran Yesus, ketika disaring melalui lensa psikologi yang dalam, ternyata adalah sebuah peta. Peta yang sama tentang perjalanan manusia menuju kesadaran penuh yang saya teliti. Yang lebih mengejutkan lagi, Yesus dengan jelas menggambarkan sebuah titik tanpa balik dalam evolusi kesadaran umat manusia. Bukan akhir dunia secara harfiah, tetapi sebuah momen psikologis kolektif di mana kita harus memilih integrasi atau kehancuran, keutuhan atau keterpecahan. Dan teman-teman, berdasarkan segala yang telah saya pelajari dari alam bawah sadar kolektif, semua tanda menunjukkan bahwa kita sedang mendekati ambang batas itu sekarang. Masa persiapan kita hampir berakhir. Lalu, seperti apa tanda pertama dari ambang batas ini? Dalam bahasa psikologi, itu adalah kebangkitan arketip bayangan secara masif. Apa itu bayangan? Ia adalah segala sesuatu dalam diri kita yang kita tolak, kita anggap buruk, memalukan, atau jahat. Setiap kebencian, keserakahan, kecemburuan, dan kekerasan yang kita miliki, namun kita kubur jauh-jauh dalam ketidaksadaran. Masalahnya, bayangan tidak pernah hilang begitu saja. Jika tidak kita hadapi dan akui dengan sadar, ia akan diproyeksikan keluar. Kita akan melihat pada orang lain, pada kelompok lain, segala keburukan yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Di tingkat pribadi, ini menciptakan konflik dan penderitaan. Namun di tingkat kolektif, ketika seluruh masyarakat memproyeksikan bayangan mereka pada bangsa, agama, atau ideologi lain, hasilnya adalah bencana kemanusiaan, perang, genosida, kekerasan yang tak terbayangkan. Inilah yang dilihat Yesus dan ia gambarkan sebagai masa kesengsaraan besar. Ia tidak berbicara tentang hukuman dari langit, melainkan tentang ledakan psikotik kolektif, ketika kegelapan yang tak diakui dalam jiwa manusia akhirnya meluap dan menguasai segalanya. Dan coba lihat dunia kita sekarang. Bukankah kita hidup di era di mana segalanya semakin terpolarisasi? Di mana kita begitu mudah membagi dunia menjadi kita yang baik dan mereka yang jahat. Setiap kelompok yakin sepenuhnya akan kebenaran dan kemurniannya sendiri, sementara melihat kelompok lain sebagai perwujudan kejahatan mutlak. Percakapan digantikan oleh caci maki, empatihi oleh kecurigaan. Ini bukan sekadar perbedaan politik atau sosial yang biasa. Ini adalah gejala demam tinggi pada jiwa kolektif kita. Ini adalah tanda bahwa bayangan raksasa sedang bergerak di bawah permukaan kesadaran kita. Ia menuntut untuk dilihat, diakui, dan diintegrasikan. Jika kita terus mengabaikannya, jika kita terus menyembunyikannya di balik tirai proyeksi dan kebencian, tekanan dari dalam akan terus membesar. Dan seperti ketel uap yang tertutup rapat, pada suatu titik ia akan meledak. Ledakan itulah titik tanpa balik yang memisahkan transformasi dari kehancuran. Yesus memperingatkan hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kita. Ia menunjukkan bahwa jalan keselamatan dalam arti psikologis dimulai dengan keberanian untuk menengok ke dalam dan berkata, "Ya, kegelapan ini juga adalah bagian dari diriku." Hanya dengan pengakuan itulah kita bisa melucuti kekuatan destruktifnya dan mencegahnya menghancurkan dunia luar. Namun, ledakan bayangan kolektif bukanlah satu-satunya tanda. Ada dua gejala lain yang saling berkait.
dua sisi dari koin yang sama yang juga digambarkan Yesus dengan presisi yang mengagumkan. Pertama, apa yang ia sebut sebagai cinta menjadi dingin. Dalam bahasa psikologi, ini adalah keterputusan dari diri sejati, dari pusat cahaya jiwa, yang oleh para mistikus disebut sebagai pengalaman akan yang ilahi di dalam. Bukan cinta romantis atau kasih sayang biasa, melainkan hubungan mendasar dengan makna, tujuan, dan keutuhan hidup kita sendiri. Ketika hubungan ini terputus, manusia kehilangan kompas moral internalnya. Hidup menjadi mekanis, kosong, dan tanpa arti. Yang tersisa hanyalah kehausan akan hiburan, kepemilikan, dan pengakuan luar. Lihatlah gejala zaman kita, ledakan angka depresi, kecemasan, dan perasaan hampa yang meluas. Ini bukan semata masalah medis, tetapi krisis spiritual kolektif. Kita telah menjadi sangat mahir menguasai dunia luar, tetapi kehilangan kontak dengan dunia dalam. Tanpa jangkar di diri sejati ini, manusia menjadi mudah lapar. Lapar akan apapun yang bisa mengisi kekosongan itu. Dan dalam kondisi lapar jiwa seperti inilah, kita mudah terjebak pada ideologi ekstrim, kultus figur, atau gerakan massa yang menjanjikan kepastian dan identitas instan. Kita menjadi rentan terhadap kepemilikan oleh archetype dan kekuatan kolektif yang paling gelap. Kedua, gejala yang berlawanan namun berasal dari akar yang sama, inflasi ego. Inilah saat ego, bagian kecil dari kesadaran kita, mulai menganggap dirinya sebagai pusat segalanya, merasa omnipoten dan melupakan batas-batas alaminya. Yesus menggambarkannya dalam figur yang mengangkat diri setara dengan Tuhan. Secara psikologis, ini bukan nubuat tentang satu orang, tetapi gambaran tentang kondisi kolektif. Ketika peradaban manusia, melalui teknologi, sains, dan kekuasaannya, mulai yakin bahwa tidak ada batas bagi apa yang bisa dicapai dan dikontrolnya. Kita hidup di era di mana kita memiliki kemampuan untuk memodifikasi kehidupan di tingkat genetik, menciptakan kecerdasan buatan, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan planet ini beberapa kali lipat. Dan di balik pencapaian luar biasa ini, seringkali terdapat narasi bahwa kita adalah penguasa tak terbantahkan, bahwa segala masalah bisa dipecahkan dengan lebih banyak kontrol dan teknologi. Ini adalah ego kolektif yang membengkak. Dan dalam psikologi hukumnya jelas, inflasi selalu diikuti oleh deflasi. Kejatuhannya pasti. Ketika ego individu atau kolektif mengembang melampaui proporsinya, alam bawah sadar akan melakukan koreksi, dan koreksi itu bisa sangat menghancurkan. Dinginnya cinta dan membengkaknya ego adalah dua gejala dari penyakit yang sama. Hilangnya hubungan yang seimbang antara ego dan diri sejati. Yang satu merasa kosong dan terputus, yang lain merasa penuh dan omnipoten. Keduanya adalah ilusi yang berbahaya. Dan kedua ilusi ini, yang sedang kita alami secara global, mempersiapkan panggung untuk koreksi besar-besaran yang tak terelakkan. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa titik kritis ini semakin dekat? Yesus menyebutkan akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Dari sudut pandang psikologi, ini bukanlah peristiwa astrologis atau bencana alam secara harfiah, melainkan fenomena di lanskap psikis kolektif kita. Tanda-tanda yang menjadi semakin jelas bagi mereka yang belajar menyimak bahasa bawah sadar. Pertama, mimpi kolektif kita berubah. Sepanjang praktik klinis saya mengamati pergeseran yang mencolok dalam mimpi yang dilaporkan pasien. Gambar-gambar tentang akhir zaman, pertemuan dengan bayangan, atau simbol transformasi radikal muncul dengan frekuensi yang semakin tinggi. Ketika banyak individu yang tidak saling kenal mulai memimpikan tema serupa, itu adalah indikator kuat bahwa sesuatu yang besar sedang bergolak di alam bawah sadar kolektif. Alam bawah sadar sedang mencoba berkomunikasi, memperingatkan kita melalui bahasa universal simbol. Kedua, sinkronisitas, kejadian kebetulan yang penuh makna, semakin sering terjadi. Banyak dari Anda mungkin pernah mengalaminya, memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungi, menemukan jawaban yang tepat di saat yang tepat, seolah-olah diatur oleh suatu kesadaran yang lebih besar. Peristiwa-peristiwa ini, yang tidak memiliki hubungan sebab akibat langsung,
adalah petunjuk bahwa medan psikis kolektif semakin aktif dan padat. Ia mulai membengkokkan realitas fisik untuk menyampaikan pesan, mengarahkan perhatian kita pada pola yang lebih besar. Ketiga, arketip-arketip muncul dengan gamblang dalam budaya kita. Lihatlah film, serial, seni, dan gerakan sosial masa kini. Pola-pola kuno, pahlawan, bayangan pengganggu, trickster, sang ibu besar, sang ayah yang menuntut, semuanya tampil dengan jelas di permukaan. Ini menandakan bahwa batas antara alam bawah sadar kolektif dan kesadaran kita sehari-hari semakin tipis dan porus. Ketiga gejala ini bersama-sama membunyikan alarm. Penghalang yang biasanya menahan isi bawah sadar kolektif sedang melemah. Tekanan dari dalam semakin besar. Dan seperti gunung berapi di bawah permukaan, ketika tekanan itu mencapai puncaknya, ia akan mencari jalan keluar. Erupsi bawah sadar dalam skala kolektif inilah yang menjadi inti peringatan Yesus. Bukan murka Tuhan, tetapi luapan tak terhindarkan dari segala yang telah kita tekan, kita ingkari, dan kita abaikan selama berabad-abad sebagai sebuah peradaban. Masa penantian psikologis kita akan segera berakhir. Musim kelahiran yang baru, dengan segala kekacauan, rasa sakit, dan bahayanya, sudah di depan mata. Ini membawa kita pada inti dari peringatan tersebut, pada apa yang mungkin merupakan konsep yang paling disalahpahami, kedatangan Kristus yang kedua. Dalam penafsiran religius tradisional, ini dilihat sebagai kembalinya Yesus secara fisik. Namun melalui lensa psikologi yang dalam, kita dapat memahami makna yang lebih universal dan mendesak, yaitu aktivasi penuh dari archetype diri sejati dalam alam bawah sadar kolektif. Diri sejati atau self adalah pusat totalitas psikis kita. Ia lebih besar dari ego, mencakup kesadaran dan ketidaksadaran, terang dan bayangan. Ketika seseorang mengalami kontak langsung dengan diri sejati, pengalaman itu begitu luar biasa, seringkali digambarkan sebagai pertemuan dengan yang ilahi. Ia membongkar identitas ego lama dan melahirkan yang baru. Yesus, dalam pemahaman saya, adalah seorang yang telah sepenuhnya merealisasikan diri sejatnya, seorang manusia yang terindividuasi sempurna. Ketika ia berbicara tentang kembalinya, ia merujuk pada momen ketika proses realisasi diri sejati ini menjadi tersedia bagi kesadaran kolektif umat manusia. Namun, inilah kebenaran paradoks yang sering terlewatkan. Pengalaman diri sejati adalah sekaligus penyelamatan dan penghakiman. Ia adalah penyelamatan bagi mereka yang siap, yang telah melakukan pekerjaan batin, yang memiliki ego yang cukup kuat untuk menahan intensitas pengalaman ini tanpa terfragmentasi. Bagi mereka, ini akan menjadi puncak dari perjalanan individuasi, kelahiran kesadaran baru yang utuh dan bercahaya. Namun, ia menjadi penghakiman dan kehancuran bagi mereka yang tidak siap, yang sepenuhnya teridentifikasi dengan ego yang telah menyangkal bayangan mereka dan memproyeksikan semuanya keluar. Ketika diri sejati muncul dengan kemurniannya, ia memaksa konfrontasi total dengan segala yang kita sembunyikan. Ia tidak membiarkan ruang untuk kepura-puraan. Bagi ego yang kaku dan takut, penyinaran cahaya total ini terasa seperti disintegrasi, seperti akhir dunia secara psikologis. Inilah yang Yesus gambarkan dengan perumpamaan tentang pemisahan domba dan kambing atau gandum dan lalang, bukan tentang kekejaman, tetapi tentang hukum alam dari transformasi kesadaran radikal. Ambil contoh kepompong. Bagi ulat, proses menjadi kepompong dan kemudian kupu-kupu adalah kematian bagi dirinya yang lama. Jika ia bisa menolak proses itu, ia akan tetap menjadi ulat dan mungkin mati. Hanya dengan berserah pada proses disolusinya, ia dapat terlahir kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Demikian pula, transformasi kesadaran manusia memerlukan kematian psikologis dari diri lama. Ketika momen kolektif ini tiba, ketika tekanan untuk bertransformasi menjadi tak terelakkan, setiap orang akan dipaksa untuk menghadapinya. Yang telah berlatih berserah, yang telah mulai melonggarkan cengkraman ego, akan melaluinya dengan kesadaran. Yang masih bergantung sepenuhnya pada struktur ego lama, akan mengalami proses itu sebagai bencana yang memaksa, berisiko terjerumus ke dalam psikosis atau keterfragmentasian. Oleh karena itu, kedatangan kedua bukanlah peristiwa tunggal di waktu tertentu,
tetapi titik omega dalam evolusi kesadaran kolektif, sebuah ambang batas di mana kualitas kesadaran setiap individu akan menentukan bagaimana ia mengalami realitas baru yang tak terhindarkan itu. Beberapa akan mengalaminya sebagai pencerahan yang lama ditunggu, sementara yang lain sebagai kiamat. Keduanya adalah sisi yang valid dari kebenaran yang sama. Pilihan kita untuk mempersiapkan diri atau tidak akan menentukan sisi mana yang kita alami. Lalu, persiapan seperti apa yang harus kita lakukan? Ini bukan tentang mempercayai dogma tertentu atau mengikuti ritual lahiriah. Pekerjaan yang penting adalah pekerjaan batin, proses individuasi, dan waktunya adalah sekarang, bukan besok. Yesus menekankan berjaga-jagalah, karena ketika saatnya tiba, semuanya akan terjadi dengan cepat, seperti mempersiapkan diri untuk badai besar. Ketika angin mulai menderu, sudah terlambat untuk mulai memperkuat pondasi. Pertama, hadapi bayangan Anda. Ini membutuhkan keberanian jujur untuk melihat keburukan dalam diri sendiri. Ketika Anda merasakan kebencian atau penghakiman kuat terhadap orang lain, tanyakan, di manakah sifat ini bersembunyi dalam diriku? Mulailah menarik kembali proyeksi Anda. Perhatikan mimpi Anda, di mana bayangan sering muncul sebagai figur menakutkan. Dialogi mereka, jangan lari. Kedua, bangun hubungan sadar dengan alam bawah sadar. Bahasa bawah sadar adalah simbol, bukan logika. Mulailah mencatat mimpi Anda. Latih imajinasi aktif. Berdialog dengan gambar-gambar spontan dari dalam. Hargai sinkronisitas sebagai petunjuk, bukan kebetulan. Dengan cara ini, Anda membangun jembatan antara kesadaran ego dan kekuatan luas di baliknya, sehingga Anda tidak akan tenggelam ketika gelombangnya datang. Ketiga, integrasikan berbagai sisi yang berlawanan dalam diri. Terimalah bahwa Anda mengandung sekaligus kelembutan dan kekuatan, rasionalitas dan intuisi, terang dan gelap. Jangan memihak salah satu dan menekan yang lain. Tahanlah ketegangan antara paradoks ini, karena dari situlah kesadaran baru yang lebih luas dapat lahir. Keempat, dan yang terdalam adalah mengalami diri sejati. Ini bukan pencapaian ego, melainkan penyerahan. Ini adalah kesediaan untuk mengalami malam gelap jiwa, di mana identitas lama harus dilepaskan agar sesuatu yang lebih otentik dapat muncul. Caranya unik bagi setiap orang, tetapi seringkali dimulai dengan keheningan, kontemplasi, dan keterbukaan yang tulus untuk mendengarkan suara dari kedalaman. Teman-teman, saya telah menghabiskan hidup saya untuk mempelajari lorong-lorong jiwa manusia. Saya telah melihat kehancuran yang terjadi ketika alam bawah sadar diabaikan, dan juga keagungan transformasi ketika ia diintegrasikan. Peringatan Yesus adalah nyata dan ambang batas itu semakin dekat. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Bayangan kolektif yang memanas, keterputusan spiritual yang meluas, ego peradaban yang membengkak, dan sinyal-sinyal psikis yang semakin intens. Kita semua akan menghadapi transformasi kolektif ini, suka atau tidak. Pertanyaannya adalah, akankah Anda menghadapinya dengan sadar dan siap, atau akan terhanyut olehnya tanpa kendali? Saya pernah bermimpi melihat umat manusia berdiri di depan sebuah gerbang cahaya besar. Di seberangnya ada suatu realitas baru yang penuh. Namun, untuk melewati gerbang itu, setiap orang harus melepaskan semua beban, identitas ego, topeng, dan ikatan duniawi. Beberapa orang melangkah dengan rela dan berubah menjadi makhluk cahaya. Banyak yang lain bergantung erat pada barang bawaannya, tak bisa melepaskannya. Dan kemudian gerbang itu mulai menutup. Mimpi itu adalah pesan dari alam bawah sadar kolektif. Gerbangnya masih terbuka sekarang, kesempatan untuk memulai pekerjaan batin ini masih ada. Tetapi gerbang itu tidak akan terbuka selamanya. Pada suatu titik, ia akan mulai menutup. Dan mereka yang belum belajar melepaskan, yang masih bergantung sepenuhnya pada ilusi ego, tidak akan dapat melaluinya. Inilah panggilan terakhir saya kepada Anda. Mulailah sekarang. Hadapi bayangan Anda. Dengarkan mimpi Anda. Integrasikan sisi-sisi yang berlawanan. Carilah pusat diri sejati Anda. Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan ini untuk Anda. Ini adalah tanggung jawab paling mendasar dari hidup Anda. Dan dengan melakukannya, Anda tidak hanya menyelamatkan diri sendiri,
tetapi juga berkontribusi pada kesadaran kolektif seluruh umat manusia. Waktu kita hampir habis. Titik tanpa balik akan segera terlampaui. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Yang lama akan berakhir, yang baru akan dimulai. Apakah Anda akan siap ketika gerbang itu mulai menutup? Pilihannya dan tanggung jawabnya sepenuhnya ada di tangan Anda.